Merespon rekomendasi dari Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Reisa dari Gedung KPU RI di Jakarta. Reisa, di mana saja rencananya akan dilakukan PSU? Ya, Rory, pemungutan suara ulang atau PSU ini akan dilaksanakan di 592 TPS besok pada hari Sabtu 27 April 2019. Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan saat mengunjungi KPU pada sore hari ini. Pemungutan suara ulang di 592 TPS ini dilaksanakan di berbagai wilayah atau provinsi di Indonesia. Salah satunya di Sumatera Barat ada sekitar 100 TPS rencananya akan menggelar pemungutan suara ulang, dan juga di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Sementara untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat bahkan sudah menggelar pemungutan suara ulang pada hari ini, Jumat 26 April 2019. Dan alasan dari dilaksanakannya pemungutan suara ulang oleh KPU ini karena selain untuk merespon rekomendasi dari Bawaslu, KPU juga ingin memastikan agar penyelenggaraan pemilu ini bisa lebih berintegritas dengan merespon dari rekomendasi Bawaslu ini. Karena berdasarkan kajian dari Bawaslu ini menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di 592 TPS yang akan menggelar pemungutan suara ulang ini. Pelanggaran ini diantaranya terkait dengan pemilih yang sebenarnya ada pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan atau pemungutan suara 17 April lalu, seperti menggunakan KTP elektronik yang tidak sesuai dengan domisili tempat dia berada, sehingga kemudian dari sini KPU akan menggelar kembali pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di sejumlah wilayah di provinsi yang ada di Indonesia. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Ketua Bawaslu RI Abhan. Bahwa beberapa hari yang lalu kami telah menyampaikan surat ya kepada KPU terkait beberapa laporan yang kepada Bawaslu, kemudian kami teruskan pada KPU yang berkaitan dengan persoalan input ya di situng yang ada kesalahan ya input. Kemudian di dalam surat itu kami menyampaikan untuk KPU teliti dan berhati-hati di dalam melakukan input data di situng itu. Nah, hari ini kami memastikan apakah rekomendasi kami sudah betul dilanjut atau belum, dan kami tadi sudah ditunjukkan kepada tim yang mengerjakan itu, dan respon baik bahwa apa yang kami harapkan sudah ditindaklanjuti oleh KPU itu. Hingga saat ini pun juga proses penghitungan suara masih berlangsung di kantor KPU RI. Reisa, namun terkait dengan alasan dilakukannya PSU, tadi Anda sebutkan bahwa salah satunya adalah adanya pemilih yang tidak memilih sesuai dengan domisili di KTP. Artinya mereka pindah TPS tanpa ada formulir A5. Ada alasan lagi tidak? Kenapa PSU di 590-an TPS tersebut dilakukan? Alasan lainnya juga selain dari tadi adanya kemudian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan TPS mereka berdomisili, dan juga terkait dengan sejumlah laporan terkait dengan pelanggaran perbedaan perbedaan antara laporan dari C1 kemudian juga proses perhitungan suara yang juga tidak sesuai dengan apa yang kemudian dilangsungkan atau tahapan-tahapannya dari KPU sendiri. Tadi juga dijelaskan bahwa ada sejumlah TPS yang bahkan menggelar proses perhitungan surat suara di TPS tersebut guna menghindari kemudian adanya kecurangan yang selama ini dicurigai oleh masing-masing dari tim sukses dari masing-masing calon ini, sehingga kemudian dari KPU dan juga dari kajian Bawaslu ini merekomendasikan agar kemudian KPU bisa menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah lokasi. Tadi ada sekitar 592 TPS ini. Rory. Reisa, terkait dengan PSU, apakah mengganggu penghitungan suara saat ini yang dilakukan oleh KPU? Tadi berdasarkan keterangan dari Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan bahwa proses pemungutan suara ulang ini sebenarnya tidak juga mengganggu proses penghitungan suara atau rekapitulasi suara yang ada di KPU. Karena proses rekapitulasi suara masih akan tetap berlangsung tahapannya, dan saat ini sudah memasuki pada penghitungan suara di tingkat kecamatan. Namun memang proses pemungutan suara ulang ini kemungkinan akan mempengaruhi waktu dari
proses pengumuman dari total suara yang masuk akan kemudian molor, tapi dari KPU sendiri akan memastikan bahwa proses penghitungan suara ini akan tetap diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019. Dan terkait dengan tingkat partisipasi tadi juga menjadi masalah adalah bagaimana kemudian apakah kemudian tingkat partisipasi ini masih tetap sama pada pemilu 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Tadi dari Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa harapannya tingkat partisipasi publik ini masih tetap sama atau bahkan melebihi dari partisipasi pemilih pada 17 April yang lalu, dikarenakan pemungutan suara ulang ini sudah dilaksanakan pada hari Sabtu besok pada tanggal 27 April, hari libur. Diharapkan kemudian masyarakat bisa kembali menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum ini. Kemudian juga tadi dikatakan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan bahwa sebenarnya untuk proses pemungutan suara ulang ataupun juga pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan ini tidak terlalu begitu signifikan mempengaruhi proses penghitungan suara, karena hanya digelar dari total seluruh penyelenggaraan ini ada sekitar 2.767 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang, susulan dan juga lanjutan, sehingga ini presentasinya kecil jika dibandingkan dengan total TPS sekitar 800.000 lebih, sehingga kemudian tadi KPU menilai bahwa ini tidak terlalu mengganggu proses penghitungan suara yang saat ini sedang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum. Untuk sementara demikian, Rory. Prosentasenya kecil sekali, 2.000-an TPS berbanding 810.000 lebih TPS di seluruh Indonesia. Terima kasih Muhammad Reza.